Kemudian Cuking akan meninggalkan tahta rajanya. Ia diberitahu oleh ayahnya yang adalah Chuyun bahwa memang Cuking tidak kompeten selama pemerintahan. Tapi karena Chuyun harus pergi, Cuking tetap diperintah untuk menjaga perdamaian antara kedua ras dan juga harus memimpin pasukan menjaga suku iblis. Mendengar itu, Cuking patuh terhadap perintah ayahnya. Yozai juga bilang bahwa ini merupakan keputusan yang adil dari Chuyun. 龙椅上坐了大半辈子，你昏庸无道，你好自为之，你就去带兵镇。老大，果然。Nona Bing juga mengetahui bahwa ternyata Chuyun masih peduli terhadap hubungan antara ayah dan anak. Kemudian Dongfang menanyakan kepada Chuyun siapa yang akan menduduki tahta raja. Nampaknya Chuyun akan menunjuk Nona Lian Chu yang seorang putri kerajaan Dacu. Chuyun mengetahui bahwa Nona Lian adalah putri yang peduli kepada rakyatnya. Dan Chuyun yakin Nona Lian akan menjadi ratu yang dicintai oleh semua orang. Akhirnya Nona Chu yang akan menjadi ratu sekaligus kaisar di kerajaan Dacu. Chuyun juga menyuruh Xingtian untuk membantu Nona Ling. Xingtian pun menerima perintah tersebut. Kemudian Chuyun memberikan dekret kepada Nona Ling. Di dalam dekret tersebut dinyatakan bahwa menganugerahkan gelar 7 jenderal matahari terbit kepada 7 jenderal, yakni kepada Yozai dan juga yang lainnya. 遵旨。烈火战将愿废土战将。 Dikatakan oleh Chuyun bahwa 7 jenderal masih sangat dibutuhkan untuk membantu Kaisar Chu di masa depan dan memastikan kestabilan jangka panjang untuk umat manusia. Lalu diberitahu oleh pria ular dari klan iblis bahwa ras manusia dan ras iblis sudah tidak cocok sejak zaman dulu. Pastinya harus ada pemimpin yang sama untuk memimpin kedua suku ini. Pria ular yang adalah Fei Tian ingin menghormat kepada Chuyun. Nona Sentran juga bersedia untuk mewakili ras iblis untuk menghormati Chuyun sebagai kaisar pedang roh. Semuanya pun juga menghormat Chuyun sebagai kaisar pedang roh. Chuyun pun bersedia ia akan melindungi benua Qiankun dan membuatnya makmur untuk generasi mendatang. Sedangkan Liu Xiang yang ada di belakang, ia mengetahui bahwa Chuyun akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Kuang Sheng menegur mengapa Liu Xiang tidak langsung bertemu dengan Chuyun. Kata Liu Xiang bahwa terlalu banyak kesalahpahaman di antara kita. Sebaiknya ia menunggu sampai waktu yang tepat untuk bertemu dengan Chuyun. Sementara Yozai bilang kepada Chuyun bahwa pertempuran besar telah berakhir. Jadi kemana Chuyun akan pergi? Kata Chuyun saatnya kembali dan bertemu dengan teman lama. 知道。你回去见见老朋友们。老大，仗打完了。 Setelah hal itu, Chuyun berada di pavilion Wanjian. Ia pun dipuji oleh King Feng bahwa Chuyun sekarang adalah bintang utama di benua roh sejati. Ditambah lagi, para murid dan para warga pavilion Wanjian menantikan Chuyun yang menampakkan diri. Dan pastinya hal itu membuat para murid begitu bergembira. Tapi kata murid Chuyun yang lain, biarkan Chuyun beristirahat lebih dulu. Namun kata Chuyun tidak apa, biarkan King Feng berbicara. Karena ia juga penasaran apa yang terjadi di benua roh sejati dalam 200 tahun terakhir. Akan tetapi terlihat King Feng dan murid itu justru bertengkar. Karena King Feng tidak terima disebut sebagai pembicara terbaik di dunia. Di saat itu dua senior yang adalah Hu Jingsu dan juga senior Lin berdebat. Dikarenakan Hu Jingsu menantang bertarung kepada Chuyun. Tapi kata senior Lin bahwa Chuyun tidak punya banyak waktu untuk meladeni Hu Jingsu. Kemudian Hu Jingsu tidak menerima tantangan bertarung dengan senior Lin dikarenakan ia merasa sudah menang banyak dari senior Lin. 什么意思啊？你是不是想？看来真灵大陆都发生了什么？我和你过过招，哥，不管如何，你们两个都，你又赢了几回啊？啊，回去打。 Terlihat di situ para murid Chuyun juga bertengkar dikarenakan terus saja berdebat tentang siapa yang pandai berbicara. Terlihat Kuang Sheng di situ mengatakan kepada Chuyun. Para murid Chuyun berkelahi mengapa Chuyun terlihat begitu bergembira. Kata Chuyun, ia sudah lama tidak merasa sesantai ini. Tidak lama muncullah Nona Lan yang mengajak Chuyun untuk melihat-lihat keluar. Kemudian mereka berdua pun melihat-lihat keluar pavilion Wanjian. Nona Lan juga menunjuk bahwa di situ ada patung Chuyun yang masih berada di sini. Lalu tiba-tiba saja ada dua penjaga yang menodongkan pedangnya kepada Chuyun. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk tanpa token.
Chuyun memberitahukan bahwa ia adalah Master Pavilion Wanjian. Hal itu membuat dua penjaga tersebut malah tertawa karena mungkin tidak percaya. Salah satu penjaga bilang jika ingin mengaku Chuyun tidak perlu mengatakan omong kosong seperti ini. Tapi kata temannya satu lagi, Chuyun itu terlihat mirip dengan patung yang di belakang mereka. Tapi kata temannya satu lagi, ada ribuan orang yang mirip. Dikarenakan dengan kekuatan Master Pavilion mereka pastinya akan terlihat berbeda. 和离开的时候别无二致。又说出这么扯的话呀！天下可找不出第二个。哎呀！ Namun ketika itu Chuyun langsung saja menggertak penjaga itu dengan melemparkan pedang mereka. Di saat itulah teman-teman Chuyun dan para murid langsung saja muncul dan mengatakan, apakah tidak mengenali Master Pavilion? Sontak hal itu langsung membuat dua penjaga menghormat dan meminta maaf atas perbuatan mereka yang tidak mengenali Master Pavilion. Chuyun tidak masalah karena itu artinya dua penjaga melakukan tugas dengan baik. Kemudian King Feng pun memberikan sebuah pedang hadiah dari Chuyun atas ketekunan dari dua penjaga salah satunya, yakni dalam pekerjaannya menjaga Pavilion Wanjian. Penjaga itu pun sangat bersemangat, ia ingin menjadi seperti Master Pavilion, seorang pria kuat dengan pikiran yang luas. 你们尽忠职，以后阁主要成为像阁主那样心胸广。 Sementara itu terlihatlah orang tua Chuyun nampaknya sedang bersedih. Lalu tidak lama muncullah Chuyun di sana dan mengatakan bahwa ia kembali. Ayahnya Chuyun sangat senang karena akhirnya Chuyun kembali. Ibunya juga mengatakan bahwa ia sedang tidak bermimpi karena 200 tahun terakhir ia pikir tidak akan pernah melihat Chuyun lagi. Ia sangat senang karena Chuyun telah kembali. Kata Chuyun ia akan tinggal bersama keluarganya mulai sekarang, agar ia tidak membuat orang tuanya khawatir lagi tentang dirinya. Chuyun dan orang tuanya tampaknya akan kembali ke daerah yang mereka sepakati, dan mereka pun akan berangkat bersama. Chuyun juga meminta suatu bantuan kepada kakek Mo. 真是太好了，200年了。我想回西风城，母亲担心了。穆前辈。 Setelah hal itu, terlihatlah Chuyun bersama Nona Lan akan kembali ke kampung halaman keluarga Cho. Dikatakan oleh Nona Lan, apakah menurut Chuyun kita akan kembali ke masa pertama mereka bertemu? Di saat itu ada orang-orang di sana yang mengatakan bahwa pertempuran garis depan sedang berlangsung dan meminta donasi 100.000 yuan untuk memberikan bantuan kepada Master Pavilion. Nampaknya orang-orang itu adalah orang yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Salah satu praktisi di sana yang adalah teman lama Chuyun bernama Yandu ingin berdonasi juga. Ia memberikan 1 juta batu spiritual karena ia ingin memberikan dukungan penuh kepada Chuyun di garis depan. Nona Lan yang melihat hal itu menjadi kesal karena itu adalah orang-orang yang mengambil kesempatan dari orang-orang baik yang ingin berdonasi. Hingga akhirnya Chuyun pun memberikan juga 5 juta batu roh, tapi ia ingin tahu siapa yang meminta orang itu untuk mengumpulkan dana. Dikatakan oleh penjaga itu, tentu saja yang menyuruh mengumpulkan dana ini adalah Master Pavilion Wanjian. Nampaknya penjaga tersebut tidak mengenali Chuyun sebagai Master Pavilion. Kata Chuyun, ia dan Master Pavilion adalah kenalan lama, tapi ia belum pernah mendengar tentang hal ini. Chuyun mengaku bahwa ia seorang veteran perang yang sudah pensiun. Penjaga yang lain tidak percaya karena Master Pavilion sedang sibuk. Bagaimana mungkin veteran perang sudah pensiun yang harusnya ada di garis depan? Lalu Chuyun pun menyapa teman lamanya Tiandu yang adalah Master Racun. Yandu sangat terkejut bahwa Chuyun sudah kembali. Ia pun menghormat dan di sini untuk menemui gurunya yang adalah Chuyun. Yandu menjelaskan bahwa tuannya adalah Chu Xingyun, penguasa Pavilion Wanjian. Sekarang Chuyun sudah muncul di sini. Harusnya penggalangan dana ini semuanya adalah penipu. Namun terlihat dua penjaga yang memanfaatkan situasi itu mengatakan apakah ada bukti Chuyun adalah seorang Master Pavilion. Tidak lama muncullah King Feng Chuhoi yang adalah pelayannya Chuyun. Dua penjaga pungli yang melihat itu langsung saja melarikan diri karena tahu itu adalah Chuyun yang asli. King Feng memberikan pelajaran kepada dua penjaga itu dengan membuat rambut mereka berdua botak.
你用什么来证明？ Kata Chuyun, mereka berdua itu harus mengembalikan uang hasil tipu mereka kepada rakyat 2 kali lipat. Jika tidak mengembalikannya, maka Chuyun akan menghabisi 2 orang tersebut. Para warga di situ pun mengetahui bahwa Chuyun sudah kembali. Sedangkan Yandu meminta maaf karena ini salahnya yang tidak tahu bahwa 2 orang itu adalah penipu. Namun kata Chuyun ialah yang terlambat, jadi jangan salahkan Yandu. Yandu berterima kasih karena ia tidak dihukum oleh Chuyun. Setelah itu orang tua Chuyun dan semuanya ada di kapal besar. King Feng mengatakan kepada Yandu, ternyata selama ini Yandu ada di kekaisaran Liu Yun. Kata Yandu, mulai sekarang ia akan berada dimanapun Chuyun berada. Kemudian Nona Lan pun menunjuk bahwa mereka sudah sampai di kota barat. 是我回来的太晚。这么些年， 楚大哥， 兄弟也算没白等。 Setelah itu terlihat Chuyun ada di kampung halamannya, yakni ada di keluarga Dacu. Ia pun mengingat di masa lalu ketika masa kecilnya bersama Liu Xiang. Ketika itu Chuyun kecil memberikan sebuah kupu-kupu kepada Liu Xiang. Chuyun menanyakan apakah Liu Xiang menyukai kupu-kupu. Karena menyukainya, Chuyun berlari untuk menangkap kupu-kupu tersebut yang hilang. Namun Chuyun terjatuh ketika akan menangkap kupu-kupu itu. Liu Xiang menolong Chuyun yang terjatuh. Ia pun menyalahkan dirinya yang menyebabkan Chuyun terjatuh dan terluka. Tapi ternyata Chuyun berhasil menangkap kupu-kupu tersebut dan memperlihatkannya kepada Liu Xiang. 爷，都怪我。 Kembali ke masa sekarang, ternyata Liu Xiang juga ada di tempat di mana Chuyun mengingat masa lalunya. Diperlihatkanlah kupu-kupu pink yang membawa Chuyun bertemu dengan Liu Xiang. Chuyun mengatakan bahwa begitu banyak tahun telah berlalu dan Liu Xiang masih menyukai kupu-kupu. Liu Xiang meminta maaf karena ini salahnya bertahun-tahun melewatkan begitu banyak hal dengan Chuyun. Direspon oleh Chuyun bahwa waktu yang hilang bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Setiap kali Liu Xiang melihat lautan, berarti Liu Xiang tidak pernah basah kuyup seperti air. Setengahnya karena kultivasi dan setengahnya karena Liu Xiang sendiri. Liu Xiang menanyakan apakah Chuyun tidak menyalahkan dirinya karena tidak selalu bersama dengan Chuyun. Dijawab oleh Chuyun bahwa ia telah merindukannya selama bertahun-tahun dan jangan melewatkannya lagi bersama Liu Xiang. Mereka berdua pun berpelukan di sana. 半月修的时间也 云哥哥，你不怪我了吗？ Hal itu dilihat oleh King Feng, ibunya Chuyun dan juga Yandu. Kata Yandu, mengapa King Feng tidak melihatnya sendiri ke bawah? Tapi kata King Feng, ini adalah perjuangan dari Chuyun untuk mendapatkan istrinya kembali. Bahkan King Feng memperagakan Chuyun yang berteriak-teriak siang-siang di tengah hujan bagaimana bisa hidup tanpa Liu Xiang. Ketika itu Chuyun menanyakan di manakah King Feng mendapatkan buku pengalaman yang ia baca, yang ia peragakan itu. King Feng langsung memberikan hormat dan ia malu kepada Chuyun. Chuyun mengatakan bahwa ia berencana untuk mengadakan jamuan makan. Ia menyuruh King Feng untuk mengatur semua itu. Sementara di tempat lainnya diperlihatkanlah ada seorang pria yang mengatakan kepada warga di sana bahwa ini adalah rumah dari leluhur Chuyun dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari pasar ini merusak suasana. Pria itu menyuruh untuk membayar. 2 orang di sana juga membicarakan tentang Zheng Lang yang tergila-gila kepada Chuyun. Sebulan lalu sebuah gigi digali dari patung di rumah tuan kota yang adalah patung Chuyun. Dan semua orang mengatakan bahwa Zheng Lang itu tidak masuk akal. Lalu muncullah seorang di sana yang adalah King Feng. Ia mengatakan beraninya melakukan pembongkaran paksa di depan rumahnya. Tapi kata orang itu ia hanya ingin mendapatkan koin. Yang pada akhirnya King Feng pun meminta maaf. 悟到这些市井之人坏了氛围，传世真浪讲道理啊！小虎， Muncul juga Chuyun di sana bersama yang lainnya. Para warga di sana juga menyadari bahwa yang datang itu adalah Chuyun, Master Pavilion Wanjian. Semuanya pun terkejut dengan hal tersebut. Lalu muncullah Zheng Lang yang langsung menghampiri Chuyun dan mengatakan bahwa ia adalah penggemar Chuyun dan ia senang bisa melihat Chuyun yang sebenarnya. Ia pun memperlihatkan bukti gambar dan juga patung ukiran Chuyun. Ia juga menunjukkan koleksi gigi yang ia ambil dari patung Chuyun. Ia juga selalu merawat gigi itu setiap harinya siang dan sore. Chuyun merespon bahwa ia akan mengadakan pesta malam ini.
Ia menyuruh Zenglang itu untuk datang ke rumahnya jika punya waktu. 这是我为您雕的木雕，我太爷爷的香。晚上吃饭呢，这是我楚大人，Diperlihatkanlah di tempat jamuan makan, semuanya pun bersiap. Zenglang juga menyuruh pelayan yang mempersiapkan dekorasi untuk membuat tempat ini indah, karena ini adalah tugas yang disampaikan oleh leluhur Chuyun. Tidak lama muncul Chuyun bersama para jenderal seperti Yozai dan juga yang lainnya. Chuyun bilang bahwa minuman anggurnya harus enak. Di sana juga muncul para guru besar termasuk keluarga Chuyun dan juga putra Chuyun Chuking. Di situ Putri Chu bilang bahwa bibinya dibesarkan dalam toples anggur. Ia pun menantang kepada semua pria yang ada di sini tidak akan bisa banyak minum daripada dirinya yang adalah seorang wanita. Semuanya pun masuk untuk merayakan jamuan makan. Terlihat King Feng menyuruh Nona Nanggong untuk ke dalam seperti yang lainnya, tapi Nona Nanggong tampaknya tidak mau. Ia pun duduk di sini saja. 说不定这帮大老爷们儿， 听你的意思，不是中人居然也来了。 Setelah hal itu, Chuyun dan semuanya pun minum bersama dan makan-makan. 7 jenderal terkesima dengan keluarga kerajaan benua Qiankun. 2 orang yang di sana juga membicarakan bahwa keluarga kerajaan benua Zengling dan benua Qiankun ternyata mereka semua adalah keturunan dari leluhur Chuyun. Tidak lama muncul senior Lin dan juga para murid Chuyun dari pavilion Wanjian bersama para senior. Senior Lin bilang inilah tempat di mana Chuyun dilahirkan dan baru kali pertama ia datang ke sini. King Feng akan mengajak para senior untuk berjalan-jalan, tapi nampaknya senior tidak mau karena ia sangat tertarik dengan rasa malu orang ini di masa lalu yang adalah Chuyun. Tapi saat itu Nona Yuyan tahu apa yang ingin ditanyakan. Namun tiba-tiba saja penjaga di depan berteriak karena para iblis datang yang padahal itu adalah para bawahan Chuyun seperti Kaisar Semut, Ratu Kupu-Kupu dan juga yang lainnya. 我倒是很感兴趣。 外见天区， 2 orang yang menjaga itu terkejut, tidak peduli ras apa yang datang, pastinya mereka akan tunduk kepada roh Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun dan lainnya pun ada di dalam rumah untuk makan-makan dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Wu Jingsu, tunggu sampai Chuyun kenyang dan menjadi puas. Ia meminta Chuyun untuk berlatih dengannya. Tapi dikatakan oleh senior Lin bahwa Wu Jingsu pikirannya itu hanya untuk bertarung saja. Senior Lin bilang lebih baik buat semua orang mabuk terlebih dahulu, yang akhirnya semuanya pun setuju dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja ada yang mengatakan bahwa ratu telah tiba, yang ternyata itu adalah putri Chuyun yang adalah Wu Yi. Terlihat di situ Wu Yi sudah tumbuh dewasa dan Wu Yi adalah ratu di keluarga Chuyun. 脑子里除了打架还是打架。 Wu Yi memberikan hormat kepada ayahnya yang juga sebagai kaisar pedang roh. Chuyun meminta maaf kepada putrinya dikarenakan ia tidak bisa bersama dengan Wu Yi selama bertahun-tahun. Namun kata Wu Yi itu tidak masalah karena ia bisa mengerti tentang hal itu dan ayahnya tidak perlu meminta maaf. Dikatakan oleh senior Lin memang lebih baik punya anak perempuan. Kemudian diberitahu oleh Chuyun dari benua roh sejati ke benua Qiankun. Ia mendukung semua usaha dari semuanya dan membantu sepanjang perjalanan. Chuyun pun mengajak bersulang untuk semuanya untuk merayakan ini dan atas usaha mereka semua. Lalu direspon oleh Yoyo bahwa ia bertemu dengan bos Chuyun itu beruntung dan mari kita berpesta. Hingga akhirnya pesta pun dimulai sampai malam. 责任无以明白。说这些干帮助，出谋赶开宴吧。 Terlihat Kuang Seng bersaing dengan Yandu untuk siapa yang lebih bisa bertahan dalam minum. Terlihat di atas genteng Wu Yi mendatangi ayahnya yang adalah Chuyun. Dikatakan putrinya bahwa ia merindukan ibunya. Bahkan ia berdoa setiap malam kepada bulan agar membawa Chuyun kembali kepadanya. Dan akhirnya terkabul dan Chuyun telah kembali kepadanya. Tapi ia juga meminta kepada bulan untuk membawa ibunya kembali seperti ayahnya. Ia pun memeluk ayahnya karena apakah ia tidak serakah meminta sekaligus Chuyun dan ibunya untuk kembali bersamanya. Tidak lama muncullah Liu Xiang di sana yang mengatakan untuk lakukan apa yang Chuyun mau. Tapi kata Chuyun ia pasti akan membawanya kembali. 把母亲也带回，我想母亲做什么？ 一定会带她回来的。 Setelah itu terlihat Chuyun dan Liu Xiang berjalan-jalan di pasar kota.
Chuyun menanyakan mengapa Liu Xiang terburu-buru keluar sebelum jamuan makan berakhir. Apakah ada masalah yang mendesak? Direspon oleh Liu Xiang bahwa ini bukan masalah besar, karena ia punya sesuatu untuk Chuyun. Liu Xiang menunjukkan sesuatu yang adalah patung es cinta yang adalah patung Chuyun. Ia mengatakan bahwa ia akan menghadapi pertempuran antara dua dunia. Mengumpulkan bahan-bahan ini dari batu fantasi spiritual kristal misterius Qiankun, dan kepercayaan dan harapan semua orang ada di kedua dunia. Manusia binatang yang melihat patung itu terkesima, ini adalah sungguh patung yang realistis. Para warga pun bersujud untuk menghormat kepada patung Chuyun karena dialah orang yang menyatukan alam semesta dengan sebilah pedang satu tangan. Mereka menyebut Chuyun dengan kaisar pedang roh abadi. Lalu kekuatan keberuntungan masuk ke dalam Chuyun dan Chuyun merasakan bahwa ini kekuatan keberuntungan yang sangat kuat. Kekuatan keberuntungan itu ternyata dari para warga yang bersujud dan menghormat kepada Chuyun. Tidak lama muncullah kakek Mo yang melapor kepada Chuyun. Sesuai permintaan Chuyun, ia telah menghabiskan jiwanya untuk mencari Ye Qianhan. Lebih tepatnya, tidak bisa menemukan jiwa Ye Qianhan yang tersisa di dua dunia, di benua-benua Qiankun dan benua Zingling. Kata Liu Xiang, tenang saja karena pastinya akan menemukan jiwa dari Ye Qianhan yang tersisa. Chuyun menyuruh agar Liu Xiang dan kakek Mo kembali saja. Setelah hal itu, Chuyun bermeditasi. Ia mengatakan karena tidak bisa menemukan jiwa Ye Qianhan, ia khawatir cara satu-satunya adalah dengan menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari jiwa itu, dan itu berada jauh di dalam tanah reinkarnasi. Chuyun pun berada jauh di dalam tanah reinkarnasi. Ia mengetahui setiap berada di sini, setiap saat kesadaran memudar. Terlihat Chuyun menemukan jiwa Ye Qianhan yang ada di tengah air, lalu dikatakan oleh seorang kakek yang muncul di sana. Bahkan langit dan bumi pun terperangkap oleh cinta. Itu adalah seorang kakek yang sedang mabuk dengan meminum arak. Chuyun yang melihat kakek itu, ia menjadi heran. Ia tidak bisa melihat tingkat kultivasi dari kakek tersebut. Dikatakan oleh kakek itu bahwa cepat atau lambat jiwa akan menghilang. Jadi lakukanlah dengan cepat. Lebih baik segera kembali karena kesadaran di sini bisa memudar kapan saja. Tapi kata Chuyun, ia sudah berjanji kepada putrinya untuk membawa ibunya kembali. Direspon oleh kakek itu bahwa Chuyun masih jauh dari level itu untuk membawa jiwa kembali. Dijelaskan oleh kakek itu bahwa kaisar abadi hanyalah ambang batas. Jika Chuyun ingin menyelamatkan jiwa Ye Qianhan, masih harus mencapai tanah suci, membawa jiwa Ye Qianhan kembali ke dunia. Chuyun berterima kasih atas saran dari senior kakek tersebut. Kemudian Chuyun pun bermeditasi untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kakek itu untuk terus mencapai tanah suci. Namun tampaknya itu sulit. Dikatakan oleh kakek itu bahwa klon Chuyun itu berbeda dengan tubuh asli, bahkan lebih kaku dari hubungan ibu mertua dan menantu perempuan. Mengapa Chuyun tidak meminta bantuan orang tua itu? Dikarenakan ia akan memberikan Chuyun beberapa petunjuk. Ia menganggap bahwa generasi muda tidak memiliki prinsip moral. Tapi karena kakek itu baik, ia tidak tega melihat Chuyun menghancurkan kultivasi sendiri seperti ini. Ia mengatakan jika Chuyun bisa merasakan kekuatan surga, memimpin kekuatan jiwa, mungkin itu bisa menstabilkan jiwa. Kakek itu pun mengajak Chuyun keluar untuk melihat dunia. Lalu mereka berdua pun ada di tengah badai petir. Dijelaskan oleh kakek bahwa jalan menuju surga itulah hukum dunia. Chuyun merasakan bahwa elemen emas, kayu, air, api, tanah, angin, embun, beku, hujan, salju, guntur. Kekuatan surga itu tidak lebih dari sekedar perubahan alam yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu pun dibenarkan oleh kakek. Chuyun mengerti bahwa darah yang tertumpah oleh prajurit di medan perang ini juga bisa dikatakan kekuatan surga. Namun kata kakek, Chuyun hanya memiliki alam surga dan bumi. Tapi ia hanya menyadari bahwa pertarungan dan pembunuhan itu tata letak yang lebih kecil. Kakek menjelaskan, lihatlah dunia yang makmur ini. Chuyun mungkin memiliki beberapa pemahaman bahwa ini hanyalah kehidupan orang-orang biasa. Dan Chuyun tidak memperhatikan dengan seksama. Kakek menyuruh Chuyun untuk melihat teman-temannya yang sedang merayakan jamuan makan. Di situ para senior sedang minum dan makan.
Ibunya Chuyun juga bilang bahwa putrinya Chuyun terlalu lelah untuk mengelola benua sejati tahun ini. Namun kata Wu Yi ini sudah tanggung jawabnya sebagai ratu. 看这尘世如此发沙，何局？普通百姓的生活吧。无意，这些年一起光屁股长大。职责所在。 Chuyun pun mengatakan kepada kakek apakah yang dimaksud oleh kakek, bahwa kebahagiaan semua makhluk hidup juga merupakan hukum alam. Tapi kata kakek apakah Chuyun hanya melihat kebahagiaan? Lalu diperlihatkanlah seorang yang sedang mengetuk pintu. Orang itu tampaknya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam keluarganya, dikarenakan orang itu punya bayi yang lahir dengan ki dan darah yang tidak mencukupi. Lalu pria itu pun meminta tolong kepada Chuyun bahwa anaknya lahir kurang dari 100 hari yang lalu. Chuyun menyuntikkan kekuatannya kepada bayi itu dan menyuruh pria itu agar segera pulang. Chuyun pun menyerap kekuatan keberuntungan dari orang-orang yang mengalami berbagai banyak hal seperti kesedihan, kemarahan, rasa sakit, dan segala macam rasa. Hingga akhirnya Chuyun mengerti tentang roh surga, yakni berisi semua jenis kehidupan di dunia. Dan ini adalah kehidupan orang yang kamu cintai. Ketika itu Chuyun mengingat Ye Qianhan ketika bersama dirinya dan putrinya di masa lalu, menjalani kebersamaan bersama. 天道之地，主，咱只能含泪喝。世间的人生百态。 Chuyun menggambar kenangannya dengan Ye Qianhan dan juga putrinya. Dikatakan oleh kakek ini tidak buruk karena bahkan di usia yang masih sangat muda, ia bisa memahami jalan cinta yang agung. Ia mengatakan dalam kehancuran abadi banyak orang yang telah menyatukan benua Qiankun. Namun mereka semua terobsesi untuk meningkatkan kultivasi mereka daripada benar-benar peduli terhadap orang-orang di benua ini. Ternyata kakek itu adalah keinginan dari benua Qiankun, selalu mencari master yang bisa dipercaya. Mulai sekarang jalan surga dan bumi tersedia untuk Chuyun gunakan. Chuyun pasti akan menemukan orang yang Chuyun cari. 黎民苍生，被许多人都曾经投以后，乾坤一直一定能找。 Sementara itu diperlihatkanlah Chuyun dan Nona Hua sedang bertengkar, saling menyuruh pergi satu sama lain. Nona Hua menyuruh Yoya untuk membakar buku yang ditaruh di bawah batu di sisi kiri toilet. Ia mengatakan bahwa hari ini adalah turunnya Chuyun dari langit. Ia pun melemparkan Chuyun ke ruangan yang di situ ada Chuyun. Terlihat di situ Chuyun terkapar sehabis menggambar kehidupan manusia yang bermacam-macam. Tidak lama Chuyun pun terbangun. Chuyun menyuruh untuk Yoyo membuka sebuah toko, karena Chuyun akan membuka toko lukisan di masa depan dan melukis di waktu luang untuk melihat pemandangan dunia. Dan tiba-tiba saja lonceng dari Chuyun pun berbunyi. Lalu diperlihatkanlah muncul seorang kaisar surgawi. Ia mengatakan jam kekacauan menemukan siang hari. Ia ternyata melihat benua Qiankun. Diketahui itu adalah kaisar dari klan iblis. Ia melihat menara pemurnian iblis. Ini adalah harta karun tertinggi dari klan iblis, dan nampaknya ia akan menggunakannya untuk menyerang. 正好你们来了，就世间风情。这是要做什么？今后早知道，从原来在这起。 Setelah hal itu terlihat di kota Nanming ada seorang praktisi yang bergumam sendiri dan mengatakan bahwa baiklah guru, aku akan melakukan dengan tenang. Ia hanya akan bisa memikirkan cara lain untuk masuk. Lalu ia mendengar dari orang-orang yang ada di sana bahwa kali ini permaisuri sedang mencari seorang suami, mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Dua orang di situ mengatakan sekalipun Anda tidak menang masih bisa banyak belajar, tapi jika Anda menang maka tidak akan bisa berjalan menyamping di kota Dacu. Praktisi itu yang mendengar bahwa permaisuri punya cara untuk merebut seorang suami dengan mengadakan kompetisi. Ia pun nampaknya akan ikut dalam kompetisi tersebut. Berpindah di kerajaan Dacu, Putri Chulian diberitahu oleh pelayannya bahwa pernikahan dari Putri Chu adalah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Mengapa Putri Chulian tidak terlihat begitu bahagia? Dikatakan oleh Putri Chu bahwa lamaran pernikahan itu datang dari penguasa Kekaisaran Timur dan mereka tidak peduli dengan keinginannya. Hal itu jelas membuat Putri Chulian menjadi marah. Terlihat di bawah diadakan kompetisi. Ada dua orang yang sedang bertarung satu sama lain. Satu persatu talenta berbakat bertarung di arena. Disaksikan langsung oleh Chuyun dan juga King Feng yang sedang melihat hal itu. King Feng mengatakan orang yang bahkan tidak bisa menahan salah satu gerakannya malah ikut kompetisi ini.
Ia menanyakan kepada Chuyun apakah tuannya benar-benar ingin melihat Putri Chulian menikah dengan orang seperti itu. Tapi kata Chuyun, seharusnya King Feng senang akan hal ini, bukannya menjadi marah. Itu membuat King Feng menjadi bingung. Bagaimana bisa Chuyun memutuskan pernikahan dengan begitu santainya? Kata Chuyun, jika menurut King Feng orang di bawah itu tidak baik, lebih baik King Feng turun tangan sendiri dan kalahkan dia, karena nampaknya King Feng itu cocok dengan Putri Chulian. Mendengar hal itu, pastinya King Feng menjadi terkejut. Maksud dari Chuyun menjodohkannya dengan Putri Chulian. Kata Chuyun, apakah King Feng tidak menyukai Putri Chulian? King Feng memberitahukan ia tidak membenci Putri Chulian. Sementara itu di bawah, praktisi Songong menantang praktisi lainnya siapa yang berani lagi untuk menantang dirinya. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan jika King Feng tidak pergi sekarang, maka tidak akan punya kesempatan. Hingga akhirnya muncul seseorang yang sebelumnya berbicara, "Guru, tenanglah, aku akan melakukannya dengan tenang." Ia pun akan menantang dan bertarung dengan praktisi sombong tersebut. Praktisi itu melapisi dirinya dengan kekuatan dan tidak bisa diserang, yang justru membuat praktisi sombong menjadi terpental. Orang-orang yang melihat itu pastinya menjadi terkejut, sekilas pandang saja bisa mementalkan serangan. Kemudian praktisi yang songong itu pun akan menyerang dengan kekuatan pedangnya yang banyak, namun ditahan dengan mudahnya oleh praktisi tersebut. Lalu praktisi itu pun mengeluarkan kekuatan api yang menyerang kepada praktisi songong dan mengeluarkannya dari arena pertarungan. Chuyun yang melihat pria itu mengeluarkan kekuatan api, ia menjadi cukup familiar. Bahkan King Feng juga menanyakan apa yang Chuyun tahu tentang pria tersebut. Kata Chuyun, untuk mengetahui latar belakang pria itu, yang akhirnya King Feng turun tangan untuk melawan pria api tersebut. Kemudian King Feng langsung maju dan menyerang menggunakan kekuatannya yang berhasil membuat pria api itu terpental. Tapi pria itu tidak menyerah, ia pun bangkit lagi dan mengeluarkan kekuatan naga terbang di langit. Chuyun yang melihat pertarungan itu, ia mengatakan bahwa api itu ia belum pernah mendengarnya, yang disebut dengan api gelap. Tiba-tiba saja ada seorang kakek legend yang muncul dan mengatakan bahwa api gelap telah lama punah di benua Qiankun. Tentu saja Chuyun belum pernah mendengarnya. Kakek itu memberitahukan bahwa pria tersebut dari lautan bintang. Pastinya pria itu datang ke sini untuk suatu agenda. Mendengar hal itu, Chuyun berterima kasih peringatan dari kakek. Chuyun juga ingin melihat apa yang sedang pria itu lakukan dan apakah tujuan dari pria tersebut. Tidak lama muncul Putri Chu yang memberitahukan kepada leluhurnya yakni Chuyun bahwa ia tidak ingin menikah karena lamaran pernikahan itu diajukan oleh kaisar dan juga master kekaisaran. Namun kata Chuyun, hasil pertandingan akan segera keluar. Chuyun menegaskan bahwa ia tidak bisa mengubah ini dan hasil pertandingan akan segera keluar. Tapi Putri Chulian bisa kabur sebelum pernikahan itu dimulai. Namun kata Chuyun, ia akan membantu Putri Chu untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh ayahnya Putri Chu dan juga tuan kekaisaran. Dikarenakan kata Chuyun bahwa anak-anak dari keluarga Chu-nya harus hidup bahagia. 烂摊子我帮你收拾，我无法改变，但你可以。我就知道你最好了。 Terlihat King Feng berhenti bertarung sesuai perintah dari Chuyun. Lalu panitia memberitahukan pria api bahwa Putri Chulian akan memanggil pria itu saat suasana hatinya sedang baik. Hingga akhirnya pria itu pun akan menunggu dan justru ia malah keluar. Ketika di luar, ia pun dihadang oleh Chuyun. Chuyun pun memperlihatkan sebuah lukisan. Chuyun mengatakan bahwa ia adalah seorang pelukis. Melihat kehadiran pria api di atas panggung, Chuyun ingin menggambar sebuah gambar untuk pria itu. Dan ketika Chuyun membuka lukisan tersebut, tiba-tiba saja pria api berada dalam lukisan dan terkena niat pedang yang sangat kuat dari lukisan itu. 心情好就会召见你。想为阁下画一幅画，在下是一位画师。收起来。 Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi dari sana. Pria api menjadi heran mengapa Chuyun yang ia rasakan tanpa kekuatan spiritual bisa menggambar niat pedang sekuat itu dalam lukisan. Pria api menanyakan siapa sebenarnya Chuyun. Tapi Chuyun mengatakan bahwa ia memang seorang pelukis. Pria itu pun ingin pena lukisan dari Chuyun yang nampaknya ia akan merampoknya menggunakan kekuatan api.
Tapi kata Chuyun jangan macam-macam karena 7 jenderal menjaga seluruh kota Nanming ini. Hingga akhirnya pria api itu pun bersedia menunggu Chuyun untuk selesai melukis. Setelah Chuyun melukis, ia pun ingin pena lukisan dari Chuyun. Lalu dikatakan oleh Chuyun sambil melukis bahwa Putri Chu berpakaian elegan. Pria api menanyakan apa hubungannya Putri Chu dengan Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun jika statusmu rendah, bahkan jika pria itu menang, Putri Chu juga akan berpikir bahwa Putri Chu tidak layak untuk pria tersebut. Pria itu memberitahu bahwa ia adalah murid langsung dari leluhur suci klannya. Pastinya Putri Chu itu sangat layak baginya. Chuyun yang mendengar hal tersebut menjadi heran karena yang ia tahu tidak ada guru leluhur di benua Qiankun ini. Sepertinya memang benar bahwa pria api itu dari lautan bintang. Chuyun pun menanyakan kemana sebenarnya pria api itu akan pergi. Pria api bilang semakin Chuyun banyak tahu, maka semakin cepat juga Chuyun untuk meninggoy. Setelah Chuyun selesai melukis, lukisan itu pun langsung diambil oleh pria api. Setelahnya pria api langsung mendatangi ruangan yang di situ sudah ada Nona Bing. Nona Bing memberitahu bahwa keberadaan dari Putri Chulian tidak diketahui dan tampaknya pertunangan ini dibatalkan. Tentunya hal itu membuat pria api menjadi marah. Namun Nona Bing memperlihatkan sebuah token yang diperuntukkan sebagai kompensasi kepada pria api. Token ini bekerja bisa membuat pria api bisa pergi kemanapun tanpa hambatan, bahkan bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan juga bahkan bisa dapat membawa apapun yang pria itu suka kemanapun. Tidak lama Chuyun muncul di sana, ia mengatakan bahwa ikan sudah mendarat. Ternyata Chuyun sengaja menyuruh Nona Bing untuk memberikan token itu. Sekarang kata Chuyun tergantung pada hasilnya karena ikan sudah mendarat. Kembali kepada pria api, ia pun menggunakan token itu untuk bisa masuk ke dalam sebuah penghalang. Ia mengatakan bahwa ras manusia inferior tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali, dan hanya gurunya yang bisa mengeluarkan nilai dari pagoda yang ada di depannya ini. Chuyun yang memantau tersebut, ia mengetahui bahwa ternyata target dari pria api itu adalah menara Dewa Api Bumi ini. Namun ketika pria itu masuk ke dalam pagoda menara, sudah ada Chuyun di sana. Pria api menyuruh Chuyun untuk keluar dari sini dalam waktu 3 detik. Kalau tidak, ia akan menggunakan abu Chuyun untuk membuat nasi. Dikatakan oleh Chuyun bahwa ia tidak menginginkan apapun dalam hidupnya. Ia hanya ingin sebuah mahakarya diturunkan ke generasi mendatang. Direspon oleh pria api bahwa tunggu sampai Chuyun terbakar sampai meninggoy. Itu juga sebuah mahakarya. Pria api menyerang kepada Chuyun dengan kekuatan apinya. Namun ternyata Chuyun baik-baik saja. Pria api menjadi heran mengapa Chuyun tidak mempan terhadap apinya. Pria api melanjutkan serangannya dengan kekuatan api naga. Ia menganggap bahwa serangannya itu pasti akan membuat Chuyun meninggoy. Tapi pastinya Chuyun baik-baik saja. Hal itu membuat pria api menjadi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Chuyun memberitahu dikarenakan pria api tidak bisa mengusirnya. Ia meminta bantuan kepada pria api untuk menyelesaikan lukisan itu sesegera mungkin. Tentunya pria itu tidak mau karena itu merupakan hal yang konyol. Dan secara tiba-tiba saja Chuyun ada di belakangnya. Pria api menjadi terkejut bagaimana bisa Chuyun selamat dari apinya. Ia pun mengetahui ini tidak baik karena pastinya akan ada tentara kekaisaran yang akan membantu Chuyun di sini. Pria api mengatakan bisa saja ia membantu Chuyun, tapi ia ingin sesuatu. Ternyata ia ingin lukisan-lukisan Chuyun yang memiliki niat pedang yang kuat. Hingga akhirnya Chuyun memperlihatkan gulungan lukisan-lukisan itu kepada pria api. Pria api mengetahui bahwa lukisan-lukisan ini tidak hanya mengandung energi pedang, tapi juga ada untuk seni bela diri. Ditambah lagi Chuyun juga nanti akan membayar dan sekarang giliran pria api untuk memenuhi janjinya. Pria api mengatakan bahwa ia ingat bahwa Chuyun hanya memberinya 2 lukisan. Tentunya Chuyun tidak terima dikarenakan pria api berani melanggar perjanjian. Kemudian pria api itu menjadi sosok sebenarnya yang adalah seperti monster. Chuyun menyadari bahwa ternyata memang benar pria ini berasal dari luar. Monster itu mengatakan bahwa ia adalah iblis yang mulia dari Laut Barat. Chuyun menanyakan lalu apa yang dilakukan oleh iblis ini di sini. Namun iblis itu tidak mau menjawabnya.
Karena semakin Chuyun terlalu mengetahui banyak hal, itu tidak akan baik. Ia pun menyerang Chuyun dengan kekuatan apinya. Serangan itu tidak mempan terhadap Chuyun yang membuat iblis itu menjadi terkejut. Karena ternyata lukisan dari Chuyun itu tidak berfungsi, yang ia kira adalah senjata ajaib. Lalu Chuyun mengeluarkan dua lukisan itu dari iblis tersebut. 清晨海知道吗？哼，笑话一必其罪。那你又来我这儿是护身法宝？ Dikatakan oleh Chuyun bahwa sejak kapan ia mengatakan bahwa dua lukisan itu merupakan senjata ajaib. Dan secara tiba-tiba saja iblis tersebut dibawa ke dalam dua lukisan itu. Hal tersebut membuat iblis yang di dalam lukisan menjadi marah. Beraninya ras manusia rendahan mempermainkan dirinya. Ia mengatakan seluruh laut bintang kecuali untuk bintang sekte kuno, siapa yang berani memprovokasi klan iblisnya. Chuyun muncul di sana dan mengatakan bahwa ternyata iblis ini adalah bagian pertama dari lautan bintang. Direspon oleh iblis tersebut bahwa klan naga iblis bahkan tidak layak membawa sepatunya untuk klan iblis itu. Iblis tersebut mengatakan bahwa jika Chuyun adalah kaisar yang paling kuat, jika bosnya datang ke tempat ini, Chuyun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Chuyun menyerang iblis itu dengan kekuatannya dan menyuruh iblis itu untuk memberitahukan apa tujuannya. Kata Chuyun, jika iblis itu tidak mau mengatakannya, maka bantu Chuyun untuk menyelesaikan lukisannya. Tapi kata iblis itu tidak ada pena lukis bagaimana ia mau menggambar. Yang akhirnya Chuyun akan membuat pena lukis dari rambut iblis tersebut. Chuyun pun mengambil rambut iblis itu untuk dijadikan pena lukisan dan lainnya. 哎呦，怎么做谎了？你不是说能做我的笔头？棋子， Chuyun juga mengambil tanduk iblis itu untuk dijadikan pena, sedangkan rambutnya dijadikan gambar. Hal itu membuat iblis itu menjadi marah. Ia mengutuk Chuyun akan meninggoy dalam kematian yang menyedihkan. Chuyun mengatakan bahwa rumornya kulit dari iblis itu cukup bagus untuk dijadikan pemegang pena. Hal itu membuat iblis ketakutan. Ia meminta belas kasihan kepada Chuyun dan ia memohon untuk dibiarkan pergi. Namun kata Chuyun, karena iblis itu memiliki permintaan, Chuyun juga tidak ingin mengecewakan iblis tersebut. Hingga akhirnya Chuyun perlahan-lahan membakar iblis itu. Iblis tersebut kesakitan. Ia memberitahukan jika Chuyun melepaskannya, maka ia akan memberitahukan semuanya kepada Chuyun. Dikatakan oleh iblis merah bahwa ia datang ke sini untuk harta alam. Tapi nampaknya Chuyun tidak benar-benar percaya dengan hal itu. 不呀！长文，既然你有如此请求，宝，可以。唉，你这 Lalu iblis itu pun akan melawan balik karena Chuyun berniat akan melepaskannya dan tidak jadi menjadikannya tulang sebagai pemegang pena. Ia pun berniat melarikan diri, tapi Chuyun langsung memasukkannya ke dalam lukisan kembali. Iblis merah menanyakan mengapa ia masih ada dalam lukisan. Chuyun memberitahukan jika iblis merah menepati janjinya, ia akan membiarkan iblis merah untuk pergi dari sini. Kemudian Chuyun pun membakar iblis itu dan mengambil tulangnya untuk dijadikan pena. Hanya tersisa jiwa dari iblis tersebut. Iblis merah mengatakan jangan menghabisinya. Ia berjanji akan mengembalikan pena lukis milik Chuyun. Lalu Chuyun mengatakan ia masih menggunakan penanya sendiri dengan lebih mudah. Iblis merah justru malah masuk ke dalam lautan jiwa Chuyun. Ia mengatakan akan menyiksa jiwa Chuyun. 不要！ 用的顺手。 Namun Chuyun dengan avatar rohnya langsung saja menekan iblis merah tersebut dan juga akan menghabisinya. Iblis merah menjadi terkejut mengapa Chuyun memiliki jiwa tingkat kaisar. Iblis merah memohon ampun agar Chuyun tidak menghabisinya, karena ia akan memberitahukannya dan menceritakan semuanya kepada Chuyun. Iblis itu menjelaskan bahwa ia di sini untuk menemukan harta karun klan iblis yang adalah menara pemurnian iblis. Ia mengatakan bahwa masing-masing memiliki yang hilang. Semua suku mati-matian untuk mencari petunjuk. Setelah jutaan tahun, akhirnya menemukan arah menara pemurnian iblis. Kata iblis itu, menara pemurnian iblis itu akan tiba dalam 1 bulan karena sudah memberitahukannya. Kata iblis itu, menara pemurnian iblis itu akan tiba dalam 1 bulan. 龙族至宝炼妖塔，终于找到了炼妖塔，在拼命寻找蛛丝马。凑什么来了？ 1个月。 Karena sudah memberitahukannya, iblis merah memohon untuk dilepaskan oleh Chuyun. Tapi kata Chuyun, menara itu sulit ditemukan di sini. Bagaimana tuan rumah tampaknya harus menghibur. Kemudian Chuyun tampaknya akan melukis iblis merah. Iblis merah menjadi ketakutan.
Ia mengatakan bahwa tuannya tidak akan pernah membiarkan Chuyun pergi. Bosnya adalah leluhur yang kuat. Kata Chuyun, tenang saja. Kata Chuyun, tenang saja. Tunggu sampai bos dari Iblis Merah datang. Ia akan memperlakukannya dengan baik. Hingga akhirnya Iblis Merah tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ia pun kabur dari lautan jiwa Chuyun. Namun itu percuma saja karena pada akhirnya Iblis Merah kembali lagi ke dalam lautan jiwa Chuyun. Kemudian Chuyun pun menggambar Iblis Merah dengan pena lukisnya. Ia pun akan menaruhnya di dinding rumah sebagai penangkal roh jahat. Lalu muncullah kakek legend yang adalah keinginan dari benua Qiankun. Kakek bilang bahwa menara Dewa Api Bumi ini adalah menara pemurnian iblis. Ada legenda di awal zaman kuno, jika Anda dapat mengumpulkan 3 menara naga setan dan monster, maka Anda akan diberkati oleh surga. Bahkan jika waktu kembali dunia berubah, itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Chuyun menanyakan bisakah itu menghidupkan kembali istrinya, yakni Ye Qianhan. Dikatakan kakek legend itu adalah energi alami. Chuyun mengatakan kepada istrinya, yakni Ye Qianhan, yang jiwanya menghilang, tunggu dirinya karena ia pasti akan datang. Sementara itu berpindah ke tempat lain, ada seorang iblis yang melaporkan bahwa sumber volatilitas telah terkunci atau mungkin adalah menara Dewa Api yang tampaknya sudah ditemukan. Tampaknya iblis itu melaporkan kepada seorang ratu iblis. Kata ratu itu menunggu begitu lama, akhirnya ada berita. Kemudian ratu itu pun menyuruhkan kepada para bawahannya untuk pergi mencari menara Dewa Api tersebut. Setelah hal itu berpindah di perahu terbang. Di sana Nona Lan mengatakan bahwa ia dengar benua Dewa Petir adalah tanah hukuman dewa. Bahkan rumput pun terlalu malas untuk tumbuh di sana. Ia bertanya kepada Chuyun, apakah kita di sini untuk bermain bertahan hidup di alam liar? Dikatakan oleh Chuyun bahwa rangkaian petir mereka sangatlah kuat. Jika ia bisa bermain dengannya sebagai gantinya. Ia menanyakan kepada Baili Kuangseng apakah Baili tidak menganggapnya menarik, yakni di benua petir tersebut. Kata Baili, ini sangatlah menarik. Tapi kali ini ia bisa pergi bersama Chuyun dan Nona Lan dengan pemandangan yang begitu indah. Bahkan jika tidak dapat keuntungan itu bisa dapat diterima. 确实有点意思。楚大哥，我们来这儿。 有如此美景作。 Hingga akhirnya mereka sampai di tanah benua Dewa Petir itu. Ketika sampai di sana, Kuangseng mengatakan layak disebut benua Dewa Petir karena kekuatan guntur dan kilat beberapa kali lebih kuat dari benua Qiankun. Terlihat di sana ada beberapa orang yang sedang berlatih menggunakan guntur. Terlihat juga ada tanaman yang memang tidak bisa tumbuh karena disambar oleh petir. Orang-orang di situ bersedih karena hasilnya percuma saja karena tidak ada tanaman yang tumbuh dan tidak ada hasil tahun ini. Nampaknya orang-orang itu menahan kekuatan petir untuk bisa menumbuhkan tanaman. Mereka pun berdoa semoga saja tanaman mereka bisa tumbuh agar keluarga mereka tidak kelaparan. Chuyun merasakan bahwa di sini kekurangan energi spiritual karena kekurangan 5 elemen. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Lalu kemudian Baili Kuangseng menghancurkan formasi petir dari orang-orang itu. 真是妙，庄家又挂了，就再也不能用引雷阵，五行缺失。 Akan tetapi justru orang-orang itu menjadi marah karena mereka mengendalikan rangkaian petir, yakni untuk membuat benih, malah dihancurkan oleh Baili Kuangseng. Mereka mengatakan bahkan Chuyun dan lainnya ingin menghancurkan tanaman mereka, dan nantinya orang asing akan menduduki benua mereka. Orang-orang itu tampaknya akan bertarung melawan Chuyun. Terlihat di situ Kuangseng tampaknya tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Kata Chuyun wajar karena kelima unsur elemen tidak ada di sini. Hanya bisa menelan atau meminjam kekuatan dari petir. Hal itu membuat Baili menjadi sadar. Tidak heran bahwa orang-orang itu berkata tidak ada jalan untuk kembali. Lantas orang-orang itu akan mengaktifkan 5 elemen untuk campuran atom. Mereka membuat formasi untuk menyerang. Mereka menyatukan kekuatan yang sebanding dengan bencana surgawi. Ketika Baili akan melawan mereka dihentikan oleh Chuyun. Karena jangan sakiti mereka. 这货会漏电。 施阵者都凝出口，我们就等着被打。 Lalu kemudian Nona Lan maju untuk menggunakan kekuatannya. Disebabkan kekuatan teratai biru memang merupakan formasi insepsi yang baik. Nona Lan menahan serangan dari formasi tersebut. Terlihat orang-orang itu kewalahan. Mereka akan menggunakan guntur ilahi lagi sebagai amunisi untuk menyerang. Chuyun menyatakan kepada semuanya orang-orang itu bahwa tubuh mereka tidak dapat menahan serangan baik dari formasi tersebut.
Tapi orang-orang itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Chuyun merusak lahan pertanian orang lain lagi. Lalu kemudian Chuyun menggunakan kekuatannya hanya dengan sekali hentakan berhasil menghancurkan formasi mereka. Dikatakan oleh orang-orang itu Dewa Petir tidak akan memaafkan Chuyun. Tidak lama muncullah Dewa Petir tersebut. Dewa Petir mengeluarkan kekuatannya dan juga sebuah monumen petir. Dikatakan oleh Dewa Petir bahkan kalian orang asing mencuri rumahnya, namun diberitahu oleh Chuyun, ia di sini hanya untuk menukar formasi Dewa Petir dan Chuyun tidak menginginkan tanah milik Dewa Petir ini. Lalu Nonalan dan Bailey mencoba untuk menahan serangan dari Dewa Petir tersebut. Akan tetapi serangan itu tetap berhasil menembus hingga mementalkan Nonalan dan juga Bailey Kwangseng. 知道，和这些外族。 土地3000神瓦，你怎么知道我给不了？ Ditegaskan oleh Dewa Petir, bahkan Chuyun dan lainnya tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Chuyun menanyakan bagaimana Dewa Petir tahu bahwa ia tidak bisa memberikannya kepada Dewa Petir. Dikatakan oleh Dewa Petir bahwa ia ingin kelima elemen itu muncul kembali. Apakah Chuyun bisa memberikannya? Bahkan kata Dewa Petir, para bos klan surgawi tidak dapat melakukannya. Dewa Petir berpikir Chuyun hanya mengulur waktu saja. Ia sangat marah karena Chuyun datang ke sini menghancurkan formasi petirnya, menyakiti orang-orangnya dan akan mengambil tanahnya. Yang pastinya Chuyun akan menyesal karena telah melakukan hal itu. Dikatakan oleh Chuyun menghancurkan susunan petir Dewa Petir itu hanyalah langkah pertama. Chuyun dengan mudahnya menghalau serangan dari Dewa Petir dengan tubuhnya. Hal itu membuat Dewa Petir terkejut. Bahkan Chuyun dapat menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan petir surgawi. Meski begitu, Dewa Petir terus saja menggunakan monumen petirnya untuk menyerang kepada Chuyun. Chuyun menghalau serangan dari monumen petir. Lalu ia menggunakan pena lukisnya dan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Dewa Petir. Lalu Chuyun sepertinya akan melakukan sesuatu kepada monumen Dewa Petir. Dewa Petir menduga nampaknya Chuyun benar-benar ingin mencuri monumen klannya, dan secara tiba-tiba saja monumen itu pun menghilang yang nampaknya masuk ke dalam lukisan. Dikatakan oleh Chuyun bahwa monumen Guntur diciptakan oleh kekuatan Guntur yang berisi kekuatan hukum surgawi. Dimanapun dikuburkan akan menjadi tempat hukuman. Mendengar itu, pantas saja kata Dewa Petir, tidak ada rumput yang tumbuh karena hukum dari kekuatan Guntur itu sendiri membuat tempat menjadi hukuman. Dijelaskan oleh Chuyun, petir pertama di awal dunia menciptakan kebangkitan, semua hal, kebangkitan, perubahan musim, kekuatan alam. Ini dapat membantu Anda mengedarkan 5 elemen, penuh dengan kekuatan spiritual. 约翰天罚之雷，这是怎么回事？成罪罚之地？什么？天哪！ Dan benar saja Chuyun pun membuat area sekitar menjadi tubuh tanaman dikarenakan monumen sudah dimasukkan ke dalam lukisan. Terlihat orang-orang itu sangat bahagia karena rumput di sini tumbuh dan menjadi hijau. Bahkan mereka bisa makan secukupnya. Dewa Petir juga mengatakan bahwa kekuatan alam adalah kekuatan surga. Ia menanyakan kepada Chuyun bagaimanakah Chuyun bisa memilikinya. Dijawab oleh Nonalan bahwa Chuyun memiliki pemahaman yang kuat, mampu menyadari kekuatan surga di bawah kehancuran kekuatan kesengsaraan surgawi. Dewa Petir sangat berterima kasih kepada Chuyun karena menyelamatkan benua Dewa Petirnya. Bahkan ia rela memberikan apapun yang Chuyun inginkan. Hingga akhirnya ia pun memberikan monumen itu kepada Chuyun yang ada dalam lukisan. Orang-orang di situ juga sangat berterima kasih kepada Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun memegang lukisan yang di dalamnya terdapat monumen petir. Kata Chuyun, objek ini berisi kekuatan Guntur dan ini dapat membantu Bailey meningkatkan kekuatannya. Kwangseng berterima kasih dengan hal itu. Ditambah lagi lingkaran sihir Chuyun digunakan di tempat dengan kekuatan 5 elemen yang melimpah. Pastinya kekuatannya juga akan meningkat secara dramatis. Namun kata Chuyun, sayangnya formasi ini hanya berguna bagi orang-orang di bawah level kaisar. Masih perlu penguatan. Dikatakan oleh Nonalan bahwa ia mendapat banyak hal hari ini. Namun untuk apa kita membutuhkan susunan ini? Kata Chuyun, segala sesuatu harus dilakukan sebelum hujan turun, yang artinya sedia payung sebelum hujan. Direspon oleh Kwangseng, baiklah, mengapa tidak pergi ke benua kabut beracun? Dan bagaimana caranya memperkuat area ini?
Hingga akhirnya Cuyun, Kuang Seng bersama Nona Lan pergi ke benua kabut beracun tersebut. 凡事都要未雨绸缪，当此法阵。 Setelah Cuyun dan lainnya mendarat di sana, dikatakan oleh Baili Baitian, ia mendengar sekte 5 racun memiliki ribuan harta karun yang diidam-idamkan oleh semua orang. Namun tidak seorang pun tahu di manakah sekte itu berada. Belum lagi ada leluhur 5 racun. Nona Lan menanyakan apakah Cuyun mencari leluhur 5 racun tersebut. Cuyun mendengar bahwa formasi pemurnian jiwa. Apakah racunnya cukup bagus? Tentunya Cuyun ingin melihat itu. Namun tiba-tiba saja ada orang yang berteriak bahwa zombie hitam ada di sini lagi. Kemudian terlihatlah ada sekumpulan orang yang adalah para murid dari sekte 5 racun membuat semacam formasi menutupi kota. Mereka melindungi sebuah harta yang disebut kendi abadi Raja Racun. Baitian mendengar bahwa penguasa kota Wandu baru saja pergi dan semua orang ingin berada di puncak. Bahkan ini lebih jelek dari jamuan pemakaman. Dan sepertinya kita akan bertengkar hebat hari ini. Lalu diperlihatkanlah di kota tiba-tiba saja ada seorang yang mencuri sesuatu yang adalah kendi Raja Abadi Racun. Ia pun membawanya kabur. Baitian yang melihat itu mengetahui bahwa sekte 5 racun akan datang. Lalu orang yang mencuri itu ditemukan oleh seseorang yang adalah murid dari sekte 5 racun. Dikatakan olehnya bahwa tuannya menjadi botak karena begadang untuk membuat ramuan. Sangat dibutuhkan krim penumbuh rambut dan juga penguat tulang. Dikatakan bahwa kendi Raja Racun Abadi ini adalah harta yang paling berharga dari kota 10.000 racun. Lalu orang yang mencuri itu pun melawan hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang yang mencuri itu pun berlari karena diserang secara beruntun. Orang yang mencuri itu pun mengatakan bahwa mungkinkah Dueng Abadi telah mengakuinya sebagai gurunya. Sementara itu Cuyun yang ada di atas genteng, ia mengatakan bagaimanakah dengar pertunjukan yang bagus. Karena sekte 5 racun adalah protagonisnya. Jika Anda meninggoy segar setelah memasuki permainan, apalagi yang bisa ditonton selanjutnya, yang artinya Cuyun akan memperemehkan orang yang mencuri itu. Kembali kepada orang yang mencuri, ia dikepung oleh banyak orang, tapi ia berhasil mengalahkan semuanya. Ia mengatakan bahwa Kaisar Zun mengetahui bahwa ia tidak terkalahkan. Lalu orang itu pun datang kepada gurunya untuk membantu gurunya. Membantu gurunya memperbaiki jiwa. Ia membawakan kendi Raja Abadi. Namun ketika muridnya akan memberikan kendi abadi itu, malah ia yang menyerang gurunya sendiri. Gurunya tidak terima karena ia telah mengajarkan muridnya itu latihan selama bertahun-tahun, dan sekarang muridnya malah mencoba untuk menghabisinya. Muridnya berkata agar gurunya berhenti untuk melawan. Ia meminta kepada gurunya untuk serahkan formasi pemurnian jiwa penelan racun. Tapi dikatakan oleh gurunya jika ia memberikan kepada muridnya itu akan membuat muridnya meninggoy. Lalu muridnya itu menyerang menggunakan kekuatan Raja Racun Abadi yang mengeluarkan kekuatan ular menyerang kepada gurunya. Gurunya menahan serangan tersebut. Muridnya berkata apakah sekarang gurunya masih tidak ingin menyerahkan formasi pemurnian jiwa. Dan ketika gurunya akan terkena serangan ular hijau, muncullah Cuyun di sana menyelamatkan. Murid itu menanyakan siapa Cuyun, mengapa ikut campur urusannya. Kata Cuyun ia hanya kebetulan lewat. Kemudian pencuri itu pun akan menyerang Cuyun dengan kekuatan racun. Namun Cuyun berhasil menahannya dengan mudah. Lalu menggunakan pena lukis untuk melumpuhkan pencuri tersebut. Hingga akhirnya pencuri itu pun meminta maaf dan memohon ampun kepada Cuyun. Kata Cuyun tidak ada gunanya untuk mohon ampun kepadanya, tergantung semuanya kepada guru pencuri itu. Namun guru pencuri itu tidak memaafkan muridnya yang sudah akan menghabisinya. Dan gurunya pun menghabisi muridnya tersebut. Dikatakan oleh kakek karena Cuyun membantunya untuk menyingkirkan muridnya yang berkhianat. Ia ingin mengetahui imbalan apa yang diinginkan oleh Cuyun. Kata Cuyun ia agak tertarik dengan formasi pemurnian jiwa menelan racun.
Tapi nampaknya kakek menolak untuk menyerahkannya kepada Chuyon. Ia bisa saja menyerahkan formasi itu, tapi ia ingin menukarnya dengan nyawa Chuyon. Di saat itu juga muncul Betian yang akan membantu. Kakek juga menceritakan dulu ia membiarkan seseorang pergi, bahkan sebelum orang dilepaskannya itu pergi. Orang itu berjanji bahwa akan membalas budinya dengan baik. Namun yang pada akhirnya yang menyebabkan ia hampir terbunuh. Bahkan dia juga membawa orang untuk menghancurkan sektenya. Kali ini ia tidak akan membiarkan kesalahan yang sama lagi kepada Chuyon. Lalu kemudian Chuyon menyuruh Nonalan untuk maju, hingga akhirnya Nonalan maju untuk melawan kakek tersebut. Akan tetapi Nonalan terpukul mundur oleh kekuatan dari kakek. 兰若，让他冷静。手送我灭门，还以为能有多厉害。